Ya Allah, lu kan emaknya. Orang masih muncul di MNC. Aduh, gue kayak ketinggalan berita. Seharusnya nih ya, seharusnya ya, sebelum gue live, mungkin gue harusnya scroll dulu, ya gak sih? Sebelum gue live harusnya gue scroll dulu. Cuman gue gak ada waktu, ya kan? Mumpung gue baru pulang, gue ada waktu nih buat live. Beberapa waktu nih, mungkin setengah jam, sejam, ya kan? Nah, lu orang kan gue yakin banget, lu udah pada lebih tahu nih gosip-gosip yang seliwiran tuh di IG, di TikTok gitu. Lu percaya nggak? Kalau menurut gue ya, kalau dia mengakui dengan bijak gitu ya, dia mengakui dengan bijak dan dengan apa ya, dengan legowo gitu kan, gue rasa karirnya nggak bakal redup. Percaya nggak lo? Ya kan? Lo percaya kan? Gue rasa kalau misalkan dia karirnya mau bagus, mendingan yang mengakui, ya kan? Ya kan, mendingan mengakui gak sih? Ya udahlah, sekarang buktinya udah ada, buktinya udah ya dia menangis kan karena takut. Dia itu menangis karena takut karirnya redup. Udahlah, itu anaknya. Ngapain sih gengsi-gengsi? Gue bingung beneran. Lu ngapain gengsi-gengsi? Udah ngaku aja, beneran. Aduh. Satu Indonesia gak akan ngeboikot dia. Satu Indonesia akan mendoakan yang terbaik. Satu Indonesia bakalan respect kalau dia bener-bener mengakui itu anaknya. Ya Scorpio, kalau gue mah jangan ngomongin karir deh. Gue kan gimana ya, gak ngejar-ngejar karir gila-gilaan banget ya. Ya kan? Kak, masa sih bebek ngepot, ya Allah. Lu SMP udah nonton gue, lu umur berapa? Lu umur berapa? Ya Allah, gue berasa tua. Jangan gitu dong, gue berasa tua. Kata pengacara, oke Lili, kata pengacara dan ada juga tanggung jawab atas sekolahnya. Pertanyaan gue ya. Kenapa tuh anak dijadiin supir? Kenapa coba? Kenapa sih? Kenapa dijadiin supir? Aduh, yang nanya-nanya gue siapanya. Gue pusing jawabnya. Gue itu musuhnya Marimar, yaitu Soraya Montenegro. Bener gak? Udah deh, sebut aja gue Soraya Montenegro. Capek ah. Hai Nita, terima kasih. By the way, selamat malam yang baru gabung. Mohon maaf, aku masih pakai outfit olahraga ya kan. Soalnya hari ini nih gue bilang sama lu tadi di konten-konten gue hari ini jadi Adele alias Ani Padel. Aduh, gue nyobain. Tadi kan gue lagi main tuh sama temen gue Maria Selena. Dia bilang, yuk, lagi nginep nih Maria di tempat gue. Kata dia gini, yuk ikut, ayo ikut mainan pedal. Kata dia gitu. Gue bilang, aduh, gue gak bisa gue gak bisa mainan pedal. Udah ikut aja kata dia gitu. Lo tahu yang main pro banget, tinggi smashnya tinggi. Yang ada gue mainan pedal tau gak di tengah-tengah. Gue kejedot bola mulu. Capek gak sih? Udah deh, gue gak cocok. Bener, gue gak cocok. Sumpah gue gak cocok mainan pedal. Tahu kan lu olahraga kan kadang cocok-cocokan tuh ya kan. Cocok-cocokan nih. Kalau gue rasa cuma cocok nge-gym, cuma cocok pilates, cuma cocok crossfit. Pokoknya yang berbau-bau makan barbel ya kan, berbau-bau berat-berat. Udah deh, gue cocokkan itu aja beneran. Gue olahraga cantik agak cocok. Beneran deh, gak sesuai sama jiwa gue yang biasanya gue makan barbel, lu tahu kan. Aduh, itu lagi golf. Gini deh, gue gak suka panas-panasan. Scorpio, beneran gue udah pernah nyoba golf. Gue cobain golf waktu zamannya COVID. Panas banget. Gue gak cocok, bener sumpah. Biar kata outfitnya kekinian, olahraga mahal, gue gak cocok. Udah, gue cuma cocoknya nge-gym, pilates, crossfit, that's it. Terus, aduh, sumpah deh, gue kayaknya sebelum badminton. Hai Ricky, kalau badminton sih gue main ya, biliar gue main juga, tapi itu udah lama banget. Tapi kan kalau badminton oke lah. Kalau biliar dibilang olahraga banget juga menurut gue, ya apa sih, kayak permainan kan ya.
Scorpio, kamu pilates di mana? Tim Pilates, ala, aha. Tim Pilates, aha. Hai Mams Diandra, terima kasih. Tunggu, iya kan? Nih, Bebek Ngepot bilang, aneh banget kak. Bilang selalu menafkahi anaknya, tapi dijadiin supir. Itu dia, itulah pertanyaan gue tadi. Hai mama. Ada nyokap gue nih nongol, Evi Zainal Jaya Murni ya kan. Mama, aku baru pulang main pedal. Aku hari ini lagi coba jadi Adel, ani padel. Tapi nggak cocok. Nah, nyokap gue juga Scorpio. Udah Scorpio banget itu. Aduh Sari, yang nanya ini gue operasi di mana? Gue nggak mau ngomong-ngomong, orang gue nggak di endorse. Kalau gue di endorse, gue info. Nggak ntar untung rumah sakitnya, untung dokter ya, gue nggak mau kasih tahu. By the way, coba sini kasih tahu gue lagi. Jadi gini, intinya si Danadut itu, Hai boy, terima kasih. Jadi intinya si Danadut itu dia udah mengakui lewat lawyernya gitu. Udah, dia bilang dia menafkahi dan itu dia mengakui itu putranya. Udah, gitu doang. Udah. Terus apa lagi gongnya, udah gitu doang. Tapi dia nggak keluar. Jadi yang keluar cuma lawyernya doang gitu. Capeknya, kenapa sih susah banget minta maaf sama anak? Iya mah, ini loh follower aku seneng banget ngajakin aku gosip. Secara kan di rumah ini kan aku sendirian. Nah aku bilang yuk sini kasih gue info gosip. Seharian gue gak pegang handphone, kecuali gue cuma masukin konten gitu. Soalnya hari ini kan aku sibuk tuh bikin konten ya kan. Gayanya doang mah, gayanya doang. Pakaian outfit gue dari atas sampai bawah udah gong, keren banget. Kayak bener-bener pro pedal gitu. Kayak bener-bener pro pedal. Sampai lapangan lu tahu, gue malu kena itu bola kejedot pala gue mulu. Udah deh, udah mata gue siwer, mata gue silinder. Bola kemana, raket kemana. Astagfirullahalazim. Iya Rina. Ya gini deh. Tapi kalau mengakui enggak, itu menurut gue kurang gentleman lah ya. Kurang gentlewoman ya kan. Kenapa juga harus lewat lawyernya gitu. Kenapa sih? Kemarin kan padahal tuh anak sama keluarga yang ngasuh dia kan udah ngajak mediasi bareng-bareng. Mama Amera, ayo ngambil cemilan. Gue mah sediain air putih aja. Ntar gue sambil nunggu ini. Lu pada tahu nggak gentong mas? Tuh nggak apa nih? Vicky apa tuh? Tuh anak apa namanya? Vicky. Nah, kata mak gue Vicky aja mengakui tuh anaknya si Molly Balok bentuk. Ya elah mama tega banget, bentukannya kayak mana mama? Mah, anak gue cakep banget tuh lagi tiduran tuh. Lagi rebahan santai. Molly. Makanya anak anjing aja gue akuin. Itu anak anjing gue aja gue akuin. Pembantu gue aja udah gue anggap saudara. Diana aja udah gue anggap, udah gue anggap saudara. Kasarnya ya, memanusiakan manusia yang sewajarnya. Gitu loh. Adam, lo mau bahas politik? Ya udah, gue mau tanya politik apa yang mesti dibahas nih. Tunggu, tergantung polling ya. Tergantung polling. Hari ini, lo pada setuju mau ngebahas politik? Apa lu mau ngebahas masalah gosip? Coba. Polling. Dimulai. Eng. Tuh anak gue. Tuh anak gue. Nah. Molly. Tuh kan. Gue bilang apa? Lebih seruan gosip. Gue udah bilang. Lu mau gosip apa politik? Gosip. Gila. 648 orang nonton gue bilang semua gosip. Gosip tuh. Pusing mikirin negara katanya. Ya Allah, dari kemarin lu nambahin Jule. Gue gak kenal itu Jule. Udah deh gak usah bahas Jule. Gue gak kenal. Jadi kalau lu nyuruh gue komen soal Jule, gue gak kenal. Lu mau lihat nih. Nah mending bahas dia aja nih sebelah gue, depan gue tuh. Tuh, baru ada yang mandi tuh. Kakak, selamat sore atlet padel. Tuh, lihat tuh. Assalamualaikum katanya. Jule pelakor kak. Hijab beb. Tuh. Hari ini coach pedal gue tuh ya kan. Tunggu
Kalau pakai lipstick juga biar live-nya cakep kan? Aduh, live mah gak usah cakep-cakep, yang nonton juga udah tahu kita busuknya kayak gimana, bener nggak? Kirain udah Ada tahu siapa, kayak Ki? gimana? Udah tahu busuknya kayak gimana? Ada siapa, Ki? Nyokap gue bilang, nih mah ada Maria Selena di rumah. Tuh, tuh Dewi Huges, ada Maria Selena di rumah. Terus nanti hari ini aku akan kedatangan teman aku, ada Awat, ada Wita gitu. Ntar malaman dikit lebih seru lagi karena temen-temenku pada rumpi semua. Ahai. Paling seru kan? Udah, ini bakalan lama nih ngomong ngegosip sama lu orang. Ambil kopi, ambil teh, ambil cemilan sekarang pokoknya. Udah, lu pada mau ngegosip terus gak sama gue? Atau enggak, kalau gak seru gue gak mau nih. Tuh, 835 orang. Wow. Tuh. Wow. Tuh, tambah satu lagi mau ngegosip. Wow. Oh, wow. Lu lihat tuh. Hai. Kak, ayo Kak. Kan tadi kemarin gue udah bilang, percuma kalau lu boykot. Jangan lu boykot dulu. Kalau lu main boykot aja, karir udah selesai sampai di situ, nggak bisa. Tunggu, nggak bisa. Menurut gue, sebagai produser filmnya, sebagai produser acaranya dari si MNC Group, menurut gue, jadi ketika dia lagi live, ketika lagi dia punya acara itu live, anaknya nongol di belakang. Udah itu aja. Gue cuma pingin tahu ekspresi dia sebagai emak kayak gimana. Gitu loh. Ya kan? Iya kan? Kalau lo misalkan cuman pingin boykot dan adut, boykot. Aduh, nggak seru say. Episode-nya cuma sampai di situ doang. Nggak mau. Jangan. Kita kan sebagai penonton pingin dong nonton episode selanjutnya. Kayak tersanjung gitu. Yang ngasih bunga, kasih yang lain dong. I want more than flowers. Hai, salam kenal juga. Oke, buat yang kalian yang baru masuk ke room gue lagi pengen ngegosip nih. Ntar di rumah gue nih, lagi rame nih ya kan. Tuh, yang nonton gue ada 1.400 orang. Plus tambah lagi ntar ada 3 rumpi yang akan ngobrol sama kalian. Jadi rumpinya makin heboh, lo bayangin tuh. Ya kan? Kan gue bilang udah ambil air minum, ambil kopi, ambil teh, koktail juga boleh lo ambil ya kan. Tapi bentar lagi gue ngajakin lo ngerumpi sambil makan malam. Lo tau nggak gentong mas sebelah rumah gue enak bener. Gue abis gitu mau makan itu dulu. Ya kan? Nah Rina bener banget. Soalnya menurut gue kalau lo cuma bilang boykot, ya elah episodenya kelar sampai di situ doang. Gak seru. Lu mau yang seru kan? Kasih episode yang lebih seru. Kalau cuma di situ doang, ya elah. Ya aduh gimana ya? Ya, gue tuh cuma pingin tahu doang. Gue pingin tahu ekspresi emaknya. Kalau cuma mengakui lewat lawyernya. Lu nontonnya gimana? Ya udah, cuman ya, akhirnya gitu kan. Akhirnya dia mengakui, tapi cuma lewat lawyernya doang. Gak seru. Kurang seru. Udah deh, mendingan kita nonton bareng kali ya. Kalau misalkan pasti tiba-tiba gitu ya. Aduh, si MNC Group hadirin dia. Emak angkatnya, bukan emak angkatnya. Si anaknya sama si pengasuhnya. Si anaknya, si pengasuhnya sama si lawyernya tuh. Bukan lawyer ya, bisa dibilang mantu tuh ibu ya kan. Yang tahu semua ceritanya. Udah di situ gue pengen lihat ekspresinya dia. Beneran deh. Bukan acara kali kasih gini. Kalau lu masukin ke acara tali kasih nggak mungkin dia mau dateng. Nggak akan mungkin dia nggak mungkin percaya sama gue. Apa? Tiba-tiba gitu stasiun TV undang. Hey, halo. Ini ada acara nih. Aku mau mempertemukan. Gimana nih? Dan Adut, mau nggak lu ketemu sama anak lu? Dia langsung ngomong, oh no, nggak bakalan dia mau dateng. Makanya gue bilang dijebak aja. Bener gak sih? Dijebak aja. Udah. Tuk gitu kan. Ekspresi muka kelihatan. Apakah dia tulus meminta maaf terhadap anaknya? Apakah cuman sekedar ketakutan diboykot satu Indonesia untuk tidak bisa mendapatkan job? Bener gak? Udah deh. Jebakan Batman. Iya kan?
Aduh, gue tuh paling seru emang nih ngegosip sama kalian. Beneran deh, awal mula nih konten-konten gue bukan konten-konten gosip. Ya kan? Tapi gue sebenarnya paling ngegosipin orang, gue ngegosipin diri gue sendiri udah paling bener. Iya kan? Kayak tadi hari ini gue ngegosipin diri gue. Percuma, gue udah gaya keren-keren pakai baju pedal. Terus gue nggak show gue lagi mainan pedal karena gue nggak bisa. Daripada gue dipermalukan, mending gue ngomong. Gue cuman pamer doang nih, mohon maaf. Gue nggak sebisa itu main pedal. Apalagi gengnya si A. Si A tuh siapa ya? Udah terlanjur. Ya udahlah lupakanlah si urusan operasi itu, lupakanlah ya. Tapi di luar itu memang dia itu adalah seorang atlet multi talenta. Gue salut lah. Dance bisa, rap bisa, model bisa, nyanyi dangdut bisa, dan gak semua orang bisa itu. Cuma masalahnya adalah kenapa sih menurut gue kalau misalkan lu gue yakin banget bener. Polling sama gue ya, polling. Kalau dia mengakui itu anaknya, berpelukan dan meminta maaf, lu bakal boykot nggak? Lu bakal boykot nggak? Enggak kan? Lu bakal terharu kan? Gue yakin lu bakal terharu, lu akan ngomong begini. Tuh kan, enggak kan? Gak bakal diboykot. Karena tau nggak? Sebenarnya ya netizen Indonesia tuh cengeng-cengeng. Menurut gue, mereka cengeng-cengeng ngelihat yang begitu-begitu terharu. Bener nggak? Orang lu pada nonton Densu aja mewek, sama kayak gue juga mewek. Nggak berhenti kemarin 45 tisu, tau nggak lu? Makanya gue bilang, udah cara ngedapetin simpati masyarakat adalah dengan dia mengakui dan dia meminta maaf, tapi harus ikhlas ya, jangan cuma di TV doang. Wahidah, janganlah lu tanya-tanya bapaknya siapa, biar urusannya dia sendiri deh, beneran. Menurut gue ya, udahlah, kita jangan sampai telusur begini-begini banget. Kasihan orang, kan orang punya aib ya, orang punya aib, gue punya aib, lu punya aib. Udah ketahuan satu aib aja dia bikin stres, gimana sih lu? Itu satu aib. Sampai lu telusur. Kasihan, udahlah jangan dikorek-korek. Udah, kasihan bener. Menurut gue itu luka lama yang sebenarnya memang seorang Denadut itu gak gampang. Gini, kalau psikologinya orang ya, untuk melupakan suatu tragedi atau segala sesuatu yang memang aib dan itu melekat di hati menjadi suatu dilema, itu nggak gampang loh. Jadi jangan lu gitu-gituin lagi. Udah nggak usah dikorek-korek deh. Udah, kita fokus aja. Kita fokus kepada tuh anak. Udah. Kita fokus kepada tuh anak, bagaimana caranya anak itu mendapatkan kehidupan yang benar, kehidupan yang layak. Soalnya kan emaknya kan juga sekarang lagi punya duit ya kan? Udah, janganlah lu jadiin dia supir, lu akuin dia anak lu, ya kan? Lu rangkul dia, lu bener-bener kasih pendidikan yang layak gitu loh. Udah itu aja, udah. Gak usah ke kiri ke kanan, lupain lah bapaknya siapa, udah. Sama satu hal lagi sih menurut gue, tuh ibu yang ngasuh dia, ya Allah, baik bener. Baik banget, Masya Allah. Iya gak sih? Tuh ibu siapa namanya, itu berarti ibunya tuh tantenya bukan sih? Yang ditangisin Denada itu apa sih? Sasa. Kalau menurut lu gimana? Tuh anak kok dipermak. Sekarang lu lihat ya mukanya dia itu Bibirati. Nah, Bibirati ya Allah, Masya Allah. Itu Bibirati tuh kayaknya pahalanya luar biasa, sumpah. Pahalanya luar biasa banget. Dia mau ngasuh anak orang lain bertahun-tahun loh ya. Sedemikian rupanya dia kasih sayang semuanya. Dan sebisa mungkin, karena mereka kan juga dibilang yang kaya-kaya banget atau berlebihan banget juga enggak. Tapi gila loh, dikasih-kasih sayang yang bener-bener loh. Nah, si Mama Rati itu baik banget loh. Gila, baik banget itu. Sumpah. Udah. Kalau kalian bilang, Reza cakep lah. Anaknya cakep kok. Ya kan dari kecil diasuh sama keluarga Jawa. Ya didikannya juga. Lu lihat deh, tuh anak sopan banget. Lu lihat deh, kelihatan kan? Lu pikir dia bakalan gini-gini? Ada anak yang memang nongol. Dia nongol mulu loh. Nongol di TV, sosial media.
Emang lu lihat nggak? Kan kalian bisa merasakan tuh ya, merasakan. Menurut kalian nih, menurut kalian, dia itu lagi cari panggung nggak? Coba, gue mau nanya. Menurut kalian, dia cari panggung nggak? Menurut gue enggak sih. Menurut gue enggak. Menurut gue dia cuma pingin diakuin. Hai Puspa Store, selamat malam. Iya kan, polos banget tuh anak, ya Allah. Sumpah polos banget, iya kan? Kakak, kak, lu baru gabung ya kak? Sini, sini, kita ikutan ngegosip nih. Ngegosip, selain gosip itu apa lagi? Coba kasih tau gue, si Reza aja. Tapi ya, tunggu episode selanjutnya. Kira-kira mereka bakalan berdua satu panggung gak ya? Maksudnya di Densu gitu. Gue pengen lihat deh. Gue pengen banget gitu. Di podcastnya Densu ada emaknya, ada anaknya, ada tantenya gitu. Gue pengen tahu pengakuan dia sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Ada apa di otak lu Denadut? Sampai lu bisa menelantarkan anak lu. Ada apa? Apa yang mempengaruhi lu? Oke lah, anggaplah dia masih muda, ya gak sih? Maria Selena, sini. Ngapain lu di situ? Di sini lah ikut gosip. Siapa sih? Hah? Aku kurang update nih gosip. Nah, gue kasih tahu. Nah, di rumah gue lagi ada temen nongkrong di sini. Dia nanya, gue lagi ngomongin siapa sih? Gosip Denadut Shy. Sini lagi hot. Gosip Denadut lagi hot di sini. Akhirnya katanya dia mengakui lewat lawyernya kalau itu anaknya, gitu. Nah, kan gue bilang hari ini gue nggak scrolling tuh, nggak scrolling TikTok. Jadi gue nggak ngerti gosip apa hari ini yang lagi hits. Ternyata nih follower gue semua nih, kan, kasih tahu gue gosipnya. Kak begini, kak begitu. Jadi kita ngerumpi bareng, gitu, ya kan? Kasus mobil. Nah, gue nggak ngikutin kasus mobilnya tuh. Coba kasih tahu gue lagi. Hah? Kasus korban apa perkau? Cepet banget, gue nggak ngerti. Katanya besok. Gini deh, lu orang pada jangan jadi haters ya, kasihan juga sih menurut gue. Kalau memang dengerin nih, kalau memang besok nih ya, seorang Denadut bakalan keluar dan klarifikasi seada-adanya. Jangan lu bully, kasihan, udah biarin aja. Semoga kita doain aja dia bisa menjadi dirinya dia sendiri dengan apa yang dirasakan, dengan apa yang ada di pikirannya terhadap anak itu selama berpuluh-puluh tahun. Udah, itu aja. Tapi ini mah ditunggu. Dia mengakui tapi masih dituntut, gimana sih? Gue coba kasih tahu yang bener. Ini jangan sampai gue salah ngomong nih. Jadi intinya karena dia udah mengakui, berarti dicabut dong. Hah? Gimana sih? Dicabut apa enggak? Dicabut enggak gugatannya? Sebel gue. Kalau udah ngakuin ngapain masih digugat sih? Itu anak apa yang mau digugat? Ya Allah. Nyari kerja aja sulit. Cuma butuh pengakuan pakai digugat. Kesel gue. Udah kali, salah kali, udah enggak. Lu jangan kompor-komporin, udah selesai. Sian, jangan lu kompor-komporin. Udah. Karena menurut si D, dia menafkahi ngasih mobil. Terus mobilnya kemana? Gue gak ngikutin nih. Mobilnya kemana sih? Coba gini, lu orang kan pada update nih. Lu orang pada update, lebih update dari gue. Diakui tapi mediasinya gagal. Kan tuh anak udah gak mau duit lagi. Bener gak sih? Itu anak udah gak mau duit lagi. Tunggu, gue baca lagi nih, tunggu di atas. Aduh cepet amat sih. Kasus mobil itu awalnya dari Brio, lalu dicicil dan dijual 90 dan 20 juta buat DP. Lah, ini yang bener. Masa dipakai buat ini salah kali lu. Masa sih? Oh ya Allah, Reza besok ada live di Sela Sokia. Doain aja. Tapi tuh anak emang polos sih, pendiam. Beneran. Tuh anak, tapi ya semoga nih para seller kalau mempergunakan nama dia karena lagi hits, jangan lu pergunakan. Gue tuh cuma takut. Ini anak kan lagi
Ini anak kan lagi jadi berita nih. Jadi berita terhit satu Indonesia Raya. Bener gak lo? Dia berita tergong 2026. Ya kan? Semua orang ada bersimpati sama nih anak. Bagus. Artinya lo orang sebagai netizen Indonesia emang punya hati nurani yang baik. Cuma permasalahannya adalah gue jangan sampai para seller. Jangan sampai para seller itu mempergunakan dia hanya untuk jualan. Ngerti kagak lo? Gue cuma takut ntar cuma gini doang. Lo tau kan? Oh ya, ini loh, ini Reza, ini loh, ini ayo yang mau bersimpati, ayo gini loh, ini anak gini cuman buat jualan, ya kan? Tuh anak dapetnya kagak seberapa. Paham dong? Lu pasti setuju. Pemikirannya sama nggak sama gue? Satu pemikiran nggak sama gue? Nah, gue nggak mau nyebut siapa, tapi untuk ini info untuk para seller. Tolong untuk para seller yang mengundang dia, tolong ya diperlakukan dia dengan benar, diperlakukan dia dengan layak, dan dikasih gaji yang bener, dikasih duit yang bener. Jangan cuma lu kasih ecek-ecek depan kamera doang. Ayo yang mau bersimpati, ayo. Aku lagi dagang ini nih. Ayo nanti uang hasil jualannya aku sumbangkan ke Reza. Bener nggak? Bener nggak? Nih kata gue nih, Tante Rati. Tunggu. Gue panggilnya tante, gue panggilnya mbah, gue panggilnya siapa ya? Tante kali ya? Apa nenek? Nenek Rati? Tante kali ya? Gini deh, Tante Rati. Lu mendingan setiap kali Reza ada live, tolong bikin kontrak. Setiap kali Reza ditawarin live jualan, lo mesti bikin kontrak. Kontrak which is kan dia loh, seller kan bilang, ayo, ini jual produk, aku jual ini loh, pokoknya jual ini, nanti hasil dari penjualan ini, ya kan, sebagian aku akan gini, ini anaknya gini. Ya lu lihat dong, semua live-nya para seller yang bawa dia, lu lihat kan, ya kan. Nah, ini saran banget buat tantenya, Tante Rati, dan juga keluarganya. Tolong lebih pinter lagi untuk memilih para seller. Dan kalau bisa harus ada hitam di atas putih. Nggak harus manajer sih. Kan si Tante Rati itu kalau nggak salah punya mantunya lawyer kan. Nah udah pasti ngerti kan. Udah pasti ngerti banget soal yang namanya hukum. List semua. Jadi kalau menurut gue saran gue adalah sebelum dia diundang-undang, sebelum dipergunakan sama para seller, dia harus tanda tangan ada perjanjian yang bener-bener jangan cuma digunain doang. Sumpah gue tuh kadang-kadang ya, gue bilang para seller Indonesia tuh terlalu licik. Ya gue gak mau sebut siapa ya, tapi jangan sampai cuma pergunain yang lagi hips, yang lagi oke, terus dijadiin konten, dijadiin host untuk ngelakuin barangnya mereka gitu. Jangan ya Shay, jangan. Orang lagi kesusahan, orang lagi kena musibah, dibantu beneran deh, dibantu, ya kan? Gitu tuh, gue heran sama temen-temen deh. Ya pakai acara klarifikasi, ya namanya juga acara TV. Ntar kalau misalkan dia lihat, lu tahu kan ya, tapi kan lu nggak tahu dalam hatinya mereka. Tunggu dulu, itu kan acara TV dan si emaknya di situ. Sini. Aku minta sih Mbak, ambil. Apa?